Selamat malam dan salam sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Terima kasih Tuhan berkati jemaat yang dikasihi Tuhan, keluarga-keluarga yang berada di rumah. Di malam hari ini kita akan beribadah kepada Tuhan melalui ibadah evangelisasi. Karena itu kita siapkan hati dan pikiran kita untuk datang pada Tuhan. Dipastikan kita semuanya sudah duduk bersama keluarga untuk menyembah Tuhan dalam persekutuan beribadah kita di malam hari ini. Adalah baik untuk menyanyikan syukur kepada Tuhan dan untuk menyanyikan mazmur bagi namamu yang maha tinggi. Mari kita berdiri dan kita menyanyi besar anugerah. Jemaat kita tunduk dalam tahbisan ibadah dalam satu keyakinan akan kemahakuasaan Tuhan. Maka ibadah evangelisasi keluarga jemaat Gemim Getsemani Lansot Sarongsong ditabiskan dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, ketiga yang esa. Maka salam kasih dari Tuhan menyertai kita sekalian. Amin. Aku mau menyanyikan syukur kepadamu dalam jemaah yang besar, di tengah-tengah rakyat yang banyak. Aku mau memuji-muji Engkau. Demikianlah nats yang membimbing ibadah kita dalam Mazmur 35 ayat 18. Jemaat disilakan duduk. Kita menyanyi, aku hendak bersyukur. Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku. Aku selalu
Jemaat, keluarga-keluarga yang dikasihi Tuhan, marilah kita menghadap Tuhan dalam pengakuan dosa kita kepadanya. Kita mengaku dosa, mari kita berdoa. Kami datang dalam hadirat-Mu ya Bapa, sambil berucap syukur untuk semua kebaikan-Mu di hari-hari hidup kami. Namun tidak dapat dipungkiri, sebagai insan yang lemah, kami tak luput dari kesalahan dan dosa yang kami lakukan melawan kehendak-Mu, sadar maupun tidak sadar, baik pikiran kami, perkataan kami, dan perbuatan kami. Maka di persekutuan di malam hari ini Tuhan, kami keluarga jemaat memohon kepadamu, ampunkanlah kami, agar kami berkenan kepadamu. Inilah permohonan kami, cuma di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita yang mengaku dosa, berita anugerah Allah yang kita lakukan dalam lagu Sejauh Timur dari Barat, kita nyanyikan. Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca Alkitab. Tapi sebelumnya, mari kita berdoa memohon tuntunan Roh Kudus dalam pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan pada malam hari ini. Mari berdoa. Adalah suatu kebahagiaan dan kesukacitaan iman manakala hidup kami diperlengkapi oleh pengajaran firman. Karena firman adalah firman kehidupan yang mengajarkan dan menasihatkan tentang kebaikan-kebaikan dan menjadi sumber pengharapan bagi kami, apalagi di semua gumul hidup kami.
terutama dalam pergumulan kami ketika menghadapi pandemi COVID-19. Kami memohon kepadamu Bapa, lewat Roh Kudus-Mu berkuasa atas kami, agar kami dapat menikmati dan memahami kehendak firman-Mu. Berfirmanlah, kami siap mendengar. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus, firman kehidupan, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca bagian Alkitab kita pada sepanjang minggu ini. Jadi masih dalam kitab Filipi 4 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-9, masih menjadi pokok pembacaan dan perenungan kita sebagai gereja Masih Injili di Minahasa. Filipi 4 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-9, demikian bunyinya. Karena itu saudara-saudara yang kukasihi dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan, hai saudara-saudaraku yang kekasih. Eudio yang kunasihati dan Sintike kunasihati, supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Bahkan ku minta kepadamu juga Sunsugos, temanku yang setia. Tolonglah mereka, karena mereka telah berjuang dengan aku dan dalam pekabaran Injil, bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain, yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, dan semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu keterima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan kita di persekutuan ini. Yang berbahagia ialah kita semua yang mendengarkan firman dan memelihara serta memperlakukan kehendak firman Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari. Amin. Kita menyambut firman Tuhan dengan menyanyi Klik Bagaikan Bejana. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian
Saudara-saudara jemaat, selamat malam dan shalom. Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, keluarga-keluarga jemaat yang berada di rumah, yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan merenungkan bagian pembacaan yang sudah kita baca tadi dari surat Paulus kepada jemaat Filipi, pasal 4 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-9, yang menjadi pokok perenungan kita sepanjang minggu ini, termasuk pada hari ini. Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, jemaat Filipi adalah jemaat yang menjadi buah penginjilan Rasul Paulus dan teman-temannya sejak tahun 50 Masehi. Paulus bersyukur dan bersuka cita karena dengan penginjilan yang Tuhan percayakan kepada mereka, maka jemaat Filipi menjadi jemaat yang tekun, jemaat yang setia dan patuh, dan menjadi jemaat yang bertumbuh serta berkembang pesat dalam kasih Tuhan. Namun mereka tak lepas dari tantangan, karena tantangan selalu ada mengancam jemaat Filipi. Karena mereka menghadapi tekanan-tekanan kekejaman pemerintah Romawi yang menuntut agar semua orang harus tunduk menyembah kepada kaisar. Kemudian adanya pihak-pihak lain seperti nabi-nabi palsu yang iri hati dengan pertumbuhan kekristenan di jemaat Filipi. Apalagi persoalan internal yang terjadi di tubuh pelayanan jemaat Filipi akibat pertikaian, persoalan dua pelayan wanita, yaitu Euodia dan Sintike. Jadi persoalan-persoalan ini mengancam pertumbuhan iman jemaat di Filipi. Bahkan jemaat Filipi menjadi nyaris putus asa dan terjerumus pada hal yang tidak baik. Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus kendati berada di penjara, tidak menutup ruang dan waktu baginya untuk menginjil, untuk mengajar, untuk menasihati lewat surat yang dikirimnya melalui teman-temannya dan bersama-sama dengan teman-temannya dan jemaat di Filipi, agar senantiasa mereka tetap sehati, sepikir di dalam Tuhan, selalu bersuka cita dalam Tuhan, walaupun senantiasa gumul menerpa. Kemudian mereka tetap berbuat baik kendati mereka dalam kekhawatiran, karena ada orang yang karena tidak tahan dengan pergumulan hidup, dorang bilang tidak tahan banting, nyaris putus asa, akhirnya jatuh ke dalam pencobaan, terjebak pada perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Kemudian Paulus juga katakan agar mereka tidak khawatir, mereka tidak bimbang dalam menghadapi persoalan-persoalan, tapi semuanya menyatakan itu, meletakkan itu, menyatakan kekhawatiran dan meletakkan kekhawatiran dan meletakkan persoalan, meletakkan akan segala gumul hidup hanya pada Tuhan, dalam doa padanya dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Maka orang yang menyerahkan diri kepada Tuhan, meletakkan setiap gumul hidup kepada Tuhan, meletakkan setiap persoalan-persoalan kepada Tuhan, maka yakinlah Shalom Allah, yaitu damai sejahtera dari Allah sendiri yang melampaui segala akal, akan menyertai, akan memelihara kita
dalam Kristus Yesus, seperti dalam ayat bacaan kita tadi. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, kehidupan kita yang kita jalani tak akan pernah sepi dengan persoalan hidup. Misalnya, kita galau, kita khawatir, kita bimbang oleh karena persoalan ekonomi keluarga, kekhawatiran hidup, termasuk khawatir oleh karena masalah anak-anak yang harus melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, dan pergumulan-pergumulan lainnya, termasuk pergumul karena ketidakadaan pekerjaan dan lain sebagainya. Dengan pergumulan-pergumulan hidup ini, maka nasihat Rasul Paulus juga untuk kita semua, apalagi ketika kita menghadapi gumul hidup oleh karena virus corona ini, yang membuat kita khawatir, yang membuat kita bimbang, yang membuat kita galau, yang membuat kita takut. Mari kita sehati sepikir, tetap setia, tetap bersatu melawan corona. Jangan lengah, jangan khawatir dan jangan bimbang, tetapi bersemangat melakukan kebaikan. Dan semua itu kita nyatakan, kita letakkan, dan kita serahkan di dalam doa dan ucapan syukur kepada Tuhan. Maka yakinlah Tuhan akan mendengar doa kita, dan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, dan kita percaya pemulihan dan pembebasan senantiasa akan Tuhan beri dan nyatakan kepada kita di tengah-tengah pergumulan kehidupan ini. Terpuji nama Tuhan, amin firman Tuhan. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, tiba-tiba kita memberi persembahan syukur. Mari kita memberi persembahan syukur kepada Tuhan, sambil memberi kita menyanyi Sungguh Ku Bangga Bapa. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus, atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk semua kasih dan rahmat-Mu serta penyertaan-Mu bagi kami, keluarga, jemaat boleh menikmatinya. Kendati dalam pergumulan hidup yang tak henti kami hadapi, terutama di pandemi COVID-19 ini, yang membuat kami khawatir,
yang membuat kami bimbang dan takut, yang membuat pekerjaan kami terganggu, yang membuat aktivitas kami terganggu, dan pelayanan gerejamu Tuhan juga terganggu. Kami percaya Engkau senantiasa ada dan memberkati kami, agar senantiasa kami ketika menghadapi pergumulan ini, Engkau memberi penguatan dan Engkau memberi pengharapan. Engkau selalu menganugerahkan sukacita di menghadapi kekhawatiran ini. Terima kasih karena kami boleh diberi kesempatan untuk beribadah kepadamu di malam ini. Sebelum kami beristirahat tidur melepaskan lelah kami berdoa kepadamu Tuhan, agar Tuhan tetap melindungi kami di jalan kehidupan kami, tugas dan kerja kami, dan di usaha-usaha kami yang kami geluti. Kami percaya Tuhan memberkatinya dan membuat berhasil serta sukses, termasuk keberhasilan dan kesuksesan bagi anak-anak kami di pendidikan, di perkuliahan. Kuatkan dan sehatkan kami terus ya Tuhan. Diberkatilah pemerintah, baik dari pusat sampai di kelurahan dan desa, termasuk pemerintah kelurahan Lansot, Ibu Heni Sunda Beroring, bersama dengan aparatur yang ada, juga memberkati kehidupan gerejamu Tuhan dan jemaat-jemaatmu, segemim yang dimulai dari pelayan-pelayan khusus, pendeta, guru agama, penatua dan syamas, bahkan semua yang mengatur pelayanan, termasuk urusan-urusan dalam pelayanan yang telah dipercayakan Tuhan untuk melayani gerejamu Tuhan. Diberkati lah ya Tuhan. Diberkati dengan berkat kesembuhan bagi yang sedang sakit, apalagi yang sedang sakit karena corona. Diberkatilah para medis, para dokter, para juru rawat yang senantiasa adalah garda terdepan yang memberi perhatian dan merawat orang-orang sakit. Ya Tuhan, dikuduskanlah segenap persembahan yang kami beri pada saat ini, dalam persekutuan ini, biar semuanya itu dapat terkelola dan terpakai untuk hormat dan kemuliaan akan nama-Mu dalam kerja pelayanan kami. Ya Bapa Surgawi, inilah doa kami, dan semua persoalan hidup kami, semua kehidupan kami dan jalan kehidupan kami taruhkan ke dalam tangan kasih Tuhan yang penuh kasih. Dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa, Bapa kami akan ucap bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari banyak jahat, sebab Engkau punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, mari berdiri dan kita menutup ibadah dengan menyanyi Klik El Shaddai.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari tunduk sejenak dan terima berkat Tuhan. Maka damai sejahtera yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus dari sekarang sampai selama-lamanya. Demikianlah ibadah evangelisasi jemaat dan keluarga telah selesai. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam. Shalom.